Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian balaghah, fasahah, dan tujuan balaghah. Baik, yang pertama sekali puji syukur atas kepada Allah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada baginda, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan membahas bab 1 tentang pendahuluan ilmu balaghah. Yang pertama yaitu apa itu balaghah? Secara bahasa, kata balaghah berasal dari kata balagha yang berarti sampai atau mencapai. Sedangkan menurut istilah, balaghah adalah ilmu yang membahas cara menyampaikan makna dengan ungkapan yang tepat. Dengan ungkapan yang tepat, jelas, indah, dan sesuai dengan keadaan pendengar. Artinya, seseorang tidak hanya dituntut untuk berbicara dengan bahasa yang benar, tetapi juga harus mampu memilih kata-kata yang paling sesuai dengan situasi. Karena itulah balaghah sering disebut sebagai seni keindahan dalam berbahasa. Contohnya seperti ketika memberi nasihat kepada anak kecil, tentu bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa ketika kita menyampaikan ceramah kepada mahasiswa atau ulama ataupun juga kepada orang-orang dewasa. Meskipun isi pesannya sama, tapi cara penyampaiannya itu harus disesuaikan dengan kondisi pendengar. Inilah salah satu prinsip utama dalam ilmu balaghah. Selanjutnya adalah fasahah. Fasahah berarti kefasihan atau kejernihan bahasa. Sebuah kalimat disebut fasih apabila mudah dipahami, susunannya baik, tidak memiliki kata-kata yang sulit untuk dipahami, dan tidak menimbulkan kerancuan makna. Dalam ilmu balaghah, seseorang tidak akan mencapai tingkat balaghah apabila ucapannya belum memenuhi syarat fasahah. Dengan kata lain, fasahah adalah dasar, sedangkan balaghah itu adalah kesempurnaan dalam menyampaikan pesan. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari ilmu balaghah? Yaitu ada beberapa tujuannya. Di antara tujuan mempelajarinya di antara lain, yang pertama yaitu agar kita mampu memahami keindahan bahasa Al-Quran. Al-Quran memiliki susunan kalimat yang sangat sempurna, sehingga di setiap kata memiliki makna yang dalam. Dengan mempelajari balaghah, kita dapat mengetahui mengapa Allah menggunakan kata tertentu dan bukan kata yang lain. Kedua, balaghah membantu kita memahami maksud ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan lebih tepat. Banyak ayat-ayat yang menggunakan gaya bahasa seperti perumpamaan, majas, penegasan maupun kiasan. Tanpa memahami balaghah, seseorang bisa saja salah menafsirkan makna ayat tersebut. Yang ketiga, balaghah melatih kemampuan berbicara dan menulis agar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, ilmu ini tidak hanya penting bagi ahli tafsir, tetapi juga bagi guru-guru, dai, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, hubungan balaghah dengan Al-Quran. Salah satu mukjizat terbesar Al-Quran adalah keindahan bahasanya.
bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, terkenal sebagai bangsa yang sangat ahli dalam sastra dan syair. Namun ketika Al-Quran diturunkan, mereka tidak mampu membuat satu surah pun yang yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa susunan bahasa Al-Quran berada di luar kemampuan manusia. Keindahan tersebut dipelajari melalui ilmu balaghah yang terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani membahas kesesuaian kalimat dengan situasi. Ilmu bayan membahas cara mengungkapkan makna melalui berbagai gaya bahasa seperti tashbih dan isti'arah. Sedangkan ilmu badi membahas keindahan lafaz dan makna dalam suatu ungkapan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan makna secara indah, tepat, dan sesuai dengan kondisi para pendengar. Balaghah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran karena membantu kita memahami keindahan serta kemukjizatan bahasa Al-Quran. Oleh sebab itu, mempelajari balaghah merupakan bekal penting bagi siapa saja yang ingin mendalami tafsir Al-Quran maupun bahasa Arab secara lebih mendalam. Mungkin itu saja pemaparan saya pada video kali ini yang tentang ilmu balaghah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya balaghah dalam memahami Al-Quran, dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.